Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang salah satu bentuk khusus dari benda tiga dimensi. Salah satu bentuk khusus dari benda tiga dimensi adalah kotak atau balok. Nah, salah satu contoh bentuk dari kotak atau balok adalah ini. Pertama, kenapa benda ini disebut sebagai benda tiga dimensi? Karena benda ini mempunyai tiga buah pengukuran. 1, 2, dan 3. Atau ada pengukuran panjang, dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi. Karena itu benda ini disebut dengan benda tiga dimensi. Nah, lebih jauh lagi, kenapa benda ini disebut sebagai balok atau kotak? Karena benda ini mempunyai 6 buah sisi yang setiap sisinya itu berbentuk persegi panjang. Jadi, sisi depannya berbentuk persegi panjang, sisi belakangnya juga berbentuk persegi panjang, sisi kanan berbentuk persegi panjang, kirinya juga berbentuk persegi panjang, atasnya juga berbentuk persegi panjang, dan bawahnya juga berbentuk persegi panjang. Selain itu, 6 buah sisi ini itu membentuk 3 pasang sisi, di mana setiap pasang sisinya itu saling sehadap. Jadi, sisi depan itu akan sehadap dengan sisi yang di belakang. Sisi yang di kanan itu akan sehadap dengan sisi yang di kiri, dan sisi yang di atas itu akan sehadap dengan sisi yang di bawah. Yang dimaksud dengan sehadap adalah, jadi apabila kita memperluas sisi yang di atas atau sisi yang di bawah yang sehadap dengan di atas, maka dua sisi ini tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Begitu juga apabila kita perluas sisi yang di sebelah kanan dan kita perluas juga sisi yang sehadapnya yang sebelah kiri, maka dua sisi ini tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Jadi kalau di garis itu disebut dengan sisi sejajar, di mana dua buah garis sejajar yang apabila diperpanjang itu tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Kemudian sisi yang berdekatan, jadi kalau yang sisi atas ini dengan sisi yang di samping itu akan membentuk sudut 90 derajat. Begitu juga sisi atas yang di sini dengan sisi yang di sebelah kiri itu juga membentuk sudut 90 derajat. Sama juga dengan sisi bawah dengan sisi samping kiri atau kanan itu akan membentuk sudut 90 derajat. Yang sisi yang di depan dengan sisi yang di samping itu juga akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi setiap sisi yang berdekatan pada sebuah kotak atau balok itu akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi apabila kita definisikan, sebuah balok adalah sebuah benda tiga dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang yang sisi-sisi yang berpasangan ini itu akan sehadap atau terkadang ditulis sebagai saling berhadapan. Dan setiap sisi yang berdekatan akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini adalah definisi dari kotak atau balok. Apabila kita gambarkan, biasanya untuk menggambarkan kotak atau balok itu kita menggambarkan sisi depannya dulu. Kemudian kita menggambarkan bisa sisi samping kanan, bisa juga sisi atas.
Nah, ini sisi depan, ini sisi samping kanan, ini sisi atas. Nah, untuk menunjukkan sisi yang di belakang atau kiri dari balok atau bawahnya, kita menggambarkan sebuah titik putus-putus. Nah, ini sisi kiri belakang, sisi bagian kiri, ini sisi belakang, ini sisi bawah. Nah, balok biasanya dinamakan dengan menggunakan alfabet. Jadi misalnya ini adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini disebut dengan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Biasanya penulisan balok itu dimulai dari sisi bawah dan mulai dari depan. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 6 buah sisi. Pertama, sisi A, B, F, E, depan, kanan B, C, G, F, belakang C, D atau D, C, G, H, kiri A, D, H, E, bawah A, B, C, D, dan atas E, F, G, H. Nah, sisi yang berpasangannya adalah yang depan A, B, F, E, itu akan sehadap dengan A, B, F, E akan sehadap dengan D, C, G, H. Nah, sisi yang di kanan B, C, F, G atau B, C, G, F itu akan sehadap dengan A, D, H, E. Dan sisi yang di bawah A, B, C, D sehadap dengan E, F, H, G, H. Dan bisa kita lihat juga dari penjelasan tadi bahwa sisi yang berdekatan, misalnya A, B, F, E dengan A, B, C, D itu membentuk sudut 90 derajat. Dan kemudian juga sudut sisi E, F, G, H itu membentuk sudut 90 derajat dari BC, FG. Nah, sisi-sisi ini itu disebut dengan unsur dari sebuah balok. Jadi balok itu mempunyai unsur. Apa saja unsurnya? Yang jelas tadi kita sudah tahu yang pertama adalah sisi. Atau terkadang juga disebut dengan bidang sisi. Jadi ada sisi dan seperti kita ketahui berarti sisi dari sebuah balok itu ada 6 buah. Nah, apa unsur lain dari sebuah balok? Unsur lain dari sebuah balok adalah apabila tadi kita berbicara sisi, ini ada sisi, ini ada sisi. Nah, setiap sisi ini akan bertemu dengan sisi lain. Jadi sisi depan itu akan bertemu dengan sisi yang di atasnya atau yang di bawah, atau yang di kanan atau di kiri. Nah, pertemuan ini itu akan membentuk sebuah garis. Jadi bisa dikatakan perpotongan dari sisi yang di depan dengan sisi yang di atas itu akan membentuk sebuah garis. Nah, garis ini yang disebut dengan rusuk. Begitu juga sisi depan akan berpotongan dengan sisi yang di kanan, itu membentuk sebuah garis yang disebut dengan rusuk. Begitu juga dengan di kiri, yang di depan akan membentuk sebuah rusuk, juga yang di bawah akan membentuk sebuah rusuk. Sama halnya juga yang di atas dengan yang di sisi kanan maupun sisi kiri, itu juga akan membentuk rusuk. Nah, garis-garis perpotongan ini apabila kita lihat tanpa sisinya itu akan berbentuk kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah rusuk-rusuk dari sebuah balok. Jadi
rusuk ini dibentuk oleh pertemuan sisi atas dengan sisi kanan. Yang ini dibentuk dari pertemuan sisi atas dengan depan. Ada berapa buah banyak rusuknya? Kita bisa hitung. Yang di atas itu ada 1, 2, 3, 4. Di bawah juga ada 1, 2, 3, 4. Dan rusuk yang berdiri itu juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi semua rusuk itu jumlahnya ada 8. Ada 12. Nah, kalau kita lihat di sini, pada kubus kita yang di sini, pada kotak kita yang di sini, rusuk itu dinamai oleh sesuai dengan titik yang dihubungkan. Jadi kalau ini ada rusuk AE, kemudian ini adalah rusuk AB, kemudian ini adalah rusuk BF, ini adalah rusuk FE atau EF. Dan ini rusuk BC, ini rusuk FG, ini rusuk GC. Dan begitu seterusnya. Jadi rusuk adalah garis dari perpotongan atau pertemuan dua buah sisi. Dan jumlah rusuk pada sebuah kotak itu adalah 12 buah. Nah, unsur atau properti lain dari balok adalah, kalau kita perhatikan lagi kotak ini, pertemuan dari 3 buah sisi, jadi sisi depan, kanan, dan atas, itu akan bertemu di sebuah titik. Begitu juga sisi yang di bawah dengan sisi yang di kanan dan di depan, itu akan membentuk sebuah titik. Nah, jadi pertemuan dari 3 buah sisi itu akan membentuk sebuah titik, di mana titik-titik ini berada di sudut dari balok. Oleh karena itu disebut dengan titik sudut. Atau apabila kita melihat dari rangka balok di sini, ini yang disebut dengan titik sudut. Jadi titik sudut ini juga bisa dikatakan adalah pertemuan dari 3 buah rusuk. Oke. Berarti kita bisa mengatakan unsur ketiga dari balok adalah titik sudut. Di mana titik sudut itu adalah pertemuan dari 3 sisi atau 3 buah rusuk. Berapa jumlahnya? Di sini kita bisa hitung. Ini ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Berarti terdapat 8 buah titik sudut. Apakah masih ada unsur lain dari sebuah balok? Ya, jadi tadi bisa dikatakan bahwa rusuk itu adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut. Nah, apabila kita menghubungkan 2 buah titik sudut yang berseberangan, tapi masih berada di sebuah sisi, ini disebut dengan diagonal. Jadi diagonal adalah sebuah garis yang menghubungkan 2 buah titik yang berseberangan.
Nah, pada setiap sisi itu akan mempunyai dua buah diagonal sisi. Jadi 1, 2 di depan, berarti di belakang juga punya 2, 1, 2, totalnya 4. Kemudian yang di kanan juga ada 1, 2, yang di kiri juga ada 2, yang di atas juga ada 2, dan yang di bawah juga ada 2. Jadi apabila kita lihat melalui rangka ini, maka diagonal sisi yang pertama adalah seperti ini. Nah, ini adalah diagonal sisi. Kemudian yang di sini juga mempunyai sebuah diagonal sisi. Nah, ini juga diagonal sisi. Kemudian yang di atas juga punya diagonal sisi. Jadi ini diagonal sisi. Nah, diagonal sisi yang di sini akan sama dengan diagonal sisi yang di sini, panjangnya. Diagonal sisi yang di sini itu akan sama dengan yang di sini. Jadi diagonal sisi yang di samping kanan itu akan sama dengan diagonal sisi yang di samping kiri. Diagonal sisi yang di depan itu akan sama dengan diagonal sisi yang di belakang. Dan diagonal sisi yang di atas itu akan sama dengan diagonal sisi yang di bawah. Nah, jadi kalau kita tuliskan, properti atau unsur keempat dari sebuah balok adalah diagonal sisi, yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik yang berseberangan pada sebuah sisi. Dan jumlahnya berarti ada di sisi depan ada 2, sisi belakang ada 2 berarti 4. Sisi kanan ada 2, sisi kiri ada 2 berarti 8. Sisi bawah ada 2, sisi atas ada 2 berarti diagonal sisi itu ada 12 buah. Nah, diagonal sisi seperti dikatakan tadi adalah garis yang menghubungkan dua buah titik yang berseberangan pada sebuah sisi. Seperti kita lihat di sini. Ini adalah garis yang menghubungkan dua buah titik yang berseberangan tapi berada pada sebuah bidang sisi. Nah, bagaimana seandainya kita menghubungkan, oh ya sebentar. Nah, diagonal sisi itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah total semua diagonal sisi. Jadi ini diagonal sisi AF, EB, kemudian BG, FC, dan kemudian diagonal sisi DG, HC, diagonal sisi AH, ED, diagonal sisi AC, DB, dan diagonal sisi EG, HF. Jadi ada 12 buah diagonal sisi. Nah, kemudian jika tadi diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan tapi berada pada sebuah sisi, bagaimana jika kita menghubungkan dua buah titik yang berseberangan tapi tidak berada pada sisi yang sama? Jadi misalnya kita menghubungkan antara titik ini dengan titik yang di sini.
maka garis yang terbentuk akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat bahwa dua titik ini dihubungkan oleh sebuah garis yang melintasi ruang yang ada pada pada kotak. Karena diagonal ini melintasi ruang, maka diagonal ini disebut dengan diagonal ruang. Jadi diagonal ruang itu titik yang di sini menghubungkan titik yang di sini, dan bisa juga titik yang di sini dihubungkan dengan titik yang di sini. Di sini. Jadi titik yang di sini dihubungkan dengan titik yang di sini. Atau bisa jadi titik yang di sini dihubungkan dengan titik yang di sini. Atau titik yang di atasnya dengan titik yang di sini. Jadi apabila kita lihat kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi akan terdapat diagonal yang menghubungkan A dengan G, ini melintasi ruang. Kemudian E dengan C, itu juga melintasi ruang. Kemudian B dengan H, yang juga melintasi ruang. Dan diagonal yang melintasi D, yang menghubungkan D dengan F. Nah, karena diagonal ini melintasi ruang, maka diagonal ini disebut dengan diagonal ruang. Jadi kita punya satu unsur lain dari balok yang ke nomor 5, yaitu diagonal ruang. Jadi diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik yang berseberangan tapi tidak pada sisi yang sama atau pada sisi yang berbeda. Dan jumlahnya ada 4. Tadi kita sudah menghubungkan sudut yang saling berseberangan. Jadi misalnya pada sisi yang di depan ini, sudut kanan atas dengan sudut kiri bawah, apabila kita hubungkan, itu akan membentuk sebuah diagonal sisi. Dan apabila kita menghubungkan dua buah sudut yang berseberangan, misalnya sudut sisi kiri belakang yang sebelah atas yang di sini dengan sudut yang terdapat pada sisi depan yang berada di bawah, dan itu melintasi ruang, sehingga ini disebut dengan diagonal ruang. Nah, apabila kita menghubungkan rusuk yang berseberangan, misalnya rusuk yang di sini dengan rusuk yang di sini, maka yang akan terbentuk adalah sebuah bidang yang bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi apabila kita hubungkan dua buah rusuk yang berseberangan, maka yang akan terbentuk adalah sebuah bidang. Dan apabila bidang ini kita keluarkan, maka akan terlihat bahwa bidang ini akan membentuk sebuah bentuk persegi panjang. Nah, rusuk yang bisa kita hubungkan yang saling berseberangan adalah, pertama, rusuk yang sebelah kanan atas dengan rusuk sebelah kiri bawah, atau rusuk sebelah kiri atas dengan rusuk sebelah kanan bawah, atau rusuk yang terdapat di belakang atas dengan rusuk yang terdapat di depan bawah, atau rusuk yang di depan atas dengan rusuk yang di belakang bawah. Atau bisa juga rusuk yang berdiri, rusuk tegak,
yang terdapat di kanan belakang dengan rusuk yang terdapat pada kiri depan, atau rusuk yang terdapat pada kiri belakang dengan rusuk yang terdapat pada kanan depan. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa rusuk AB bisa kita hubungkan dengan rusuk GH, sehingga akan membentuk sebuah bidang, yaitu bidang ABGH. Nah, bidang ini disebut dengan bidang diagonal. Kemudian apabila kita hubungkan EF dengan DC, maka akan membentuk sebuah bidang diagonal EFCD. Nah, kemudian apabila kita hubungkan rusuk AD dengan rusuk FG, maka akan membentuk sebuah bidang diagonal ADGF. Dan apabila kita hubungkan rusuk EH dengan rusuk BC, maka akan membentuk sebuah bidang diagonal EBCH. Begitu juga apabila kita hubungkan rusuk AE dengan rusuk CG, maka akan membentuk sebuah bidang ACGE. Dan apabila kita hubungkan rusuk DH dengan rusuk BF, maka akan membentuk sebuah bidang diagonal DBFH. Jadi bisa kita lihat bahwa diagonal bidang itu ada 6 pada sebuah balok atau sebuah kotak. Nah, jadi unsur ke-6 dari sebuah balok adalah bidang diagonal. Adalah sebuah bidang diagonal, yaitu bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dengan menghubungkan dua buah rusuk yang berseberangan, yang jumlahnya ada 6. Nah, kita sudah mempelajari tentang apa itu balok, definisi balok, dan kemudian kita sudah mempelajari juga unsur-unsur balok. Nah, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengukur panjang dari diagonal sisi atau diagonal ruang atau luas sebuah bidang diagonal. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.